Hai Leo, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang hidupnya nelangsa setelah meninggalkan kamu ya. Siapakah dia? 13 September 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Leo, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang hidupnya nelangsa setelah meninggalkan kamu ya, 13 September 2024. Ada Seven of Pentacles ya, ada Eight of Swords, Seven of Wands, The Fool, King of Swords, Two of Pentacles, Four of Swords, Ace of Pentacles. Under the deck ada The High Priestess. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Pisces, ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini ya. Ada Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang hidupnya nelangsa setelah meninggalkan kamu, 13 September 2024 ya. Sepertinya dia dalam keadaan yang gak baik-baik saja ya, kayak kesehatannya itu berpengaruh ya. Bisa dikatakan ya dia sakit gitu ya. Ya sakit pikiran juga gitu, karena terlalu keras dia mikirin masalahnya sama kamu. Dan dia udah mendapatkan balasan atas semua perbuatannya, yang dimana kayak ada energi dia itu selama ini tuh mengabaikan kamu ya, mengabaikan rasanya dia gitu ya. Maksudnya selama ini tuh ya dia kalau dibilang sayang sama kamu ya, tapi dia itu kayak arogan gitu loh, kayak ngerasa bahwa dia benar gitu ya. Dia ngerasa dia benar, dia ngerasa dia dia ngerasa kayak bingung gitu ya selama ini, antara ngikutin kata hatinya atau ngikutin apa tujuannya dia gitu. Kalau kata hatinya bilang ya sebenarnya dia nggak tega, kayak nyanyain kamu itu dia nggak tega gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang sayang ya dia sayang sama kamu, cuman memang dia nggak tahu caranya untuk ngungkapinnya ya. Jadi ya sekarang kamu udah terlanjur sakit hati ya tentunya ya, kecewa, sehingga kamu menjauh dari dia. Itu yang menyebabkan dia banyak pikiran gitu ya. Itu yang menyebabkan dia terbebani gitu ya. Dan dia ngerasa kayak ya harus menyelesaikan semua ini, tapi ya dia bingung ya bagaimana harus dia selesaikan ya, karena pikiran dia itu kayak kemana-mana gitu ya, ngerasa berat gitu ya, karena energinya itu dalam keadaan yang gak baik sekarang ya. Kalau dibilang dia butuh kamu, tentunya dia sangat butuh, cuman kadang-kadang dia gengsi untuk mengakuinya. Dan dia pun kadang gak peduli hidupnya yang mungkin menderita sekarang gitu ya. Yang penting ya dia tuh kayak nggak nurunin egonya gitu untuk merengek-rengek mungkin minta maaf ke kamu gitu. Ya sebenarnya ada planning, ada tujuan gitu, ada kayak rencana dari dia untuk minta maaf ke kamu. Tapi kembali lagi bahwa apa yang menjadi keinginan dia sekarang ya dia khawatir ke depannya tuh akan menjadi lebih gak baik gitu, lebih gak stabil gitu ya. Jadinya ya kalau dibilang dia sekarang dapat karma ya
mungkin seperti itu gitu ya, hidupnya bisa dikatakan ya memang sengsara gitu sekarang tanpa kamu, ya, tanpa kamu, dan dia menderita ya tanpa kamu, ya. Sangat-sangat menderita, berhukum rindu ya, dia rindu sama kamu, dia kangen sama kamu ya, dan dia merasa sangat terbebani sekali sekarang ya. Sangat terbebani sekali, tapi apa dikata ya, dia pun juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia pun merasa bahwa ini adalah hal yang memang sangat menyakitkan buat dia, tapi ya sebenarnya dia juga harus sadar gitu ya, bahwa kesalahan memang dia yang lakukan selama ini. Mungkin nggak pernah mendengarkan apa kata kamu gitu, kamu selama ini tuh udah meminta mungkin kejelasan lah, waktu dari dia, tapi dia nggak kasih gitu. Nah, sekarang kamu memang berada di titik terendah kamu, yaitu lelah menghadapi dia, sehingga kamu out ya, kamu pergi dari dia ya, kamu membatasi diri dari dia, dan sekarang dia yang kerincuhan gitu ya, dan kamu di sini juga nggak mau tersalahkan akan hal itu ya, kamu nggak mau tersalahkan akan hal itu, dan sekarang jalani saja apa yang menjadi tujuan hidupmu ya, jalani saja apa yang menjadi apa ya, keinginan hati kamu. Ketika kamu ngerasa nggak cocok, ya udah abaikan, tinggalkan ya. Cobalah berpikir realistis di sini, cobalah berpikir yang menurutmu berguna ya, cobalah berpikir bahwa kamu punya apa ya, punya keadaan yang lebih baik untuk kamu jalankan gitu ya. Karena memang hidup itu bukan tentang bagaimana kita harus mendapatkan banyak ya sesuai apa yang kita harapkan, tapi hidup itu tentang bagaimana kita bisa mempertahankan apa ya, kebaikan di dalam diri kita, supaya kita bisa balance dalam melakukan tindakan apapun itu ya. Dan di sini tuh kamu berusaha untuk dewasa, kamu berusaha untuk mengerti, dan itu adalah hal yang sangat baik gitu ya, hal yang sangat-sangat baik sekali ya. Dan di sini cobalah berpikir realistis ya, cobalah berpikir apa adanya, cobalah berpikir bahwa kamu bisa ya, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup, kamu bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ini gitu ya, kamu bisa mendapatkan situasi yang lebih baik daripada yang gak kamu duga sebelumnya gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.